Oke semuanya, kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat logo ya. Langsung saja. Pertama, kita bikin folder dulu di desktop seperti biasa ya, dikasih nama dan kelas. Nah, ini contohnya saya sudah bikin. Di sini ada latihan logo. Nah, di dalam folder ini kita masukkan sketsa yang udah kita buat ya. Ini contoh sketsanya ada dua. Ya, pertama ada Michael Cake, kemudian ada Coffee. Kita coba desain dengan menggunakan Adobe Illustrator. Ya, pertama kita buka Adobe Illustratornya. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik file, kemudian new. Nah, setelah new, kamu pilih ukuran kertasnya A4 ya. Seperti biasa di sini kasih nama. Contoh di sini namanya Tauhid saya ya. Kelas 10 mm 3 misalkan ya. Underscore lagi logo. Setelah itu di sini kasih ukurannya. Ukurannya berapa? A4 itu 21 kali, di sini harus ganti jadi cm ya. Ini ganti cm, jangan milimeter karena biar kita terbiasa cm. Lalu di sininya 29,7 cm berarti. Ya, modenya portrait atau berdiri. Kemudian di sini disetting lagi mode warnanya diganti menjadi RGB. Kalau yang masih CMYK ubah dulu jadi RGB ya. Setelah jadi RGB di sininya ada resolusi di PPI ya. Resolusinya adalah 300 biar terlihat high res atau besar ya. Kalau sudah semuanya create. Oke. Setelah di create nanti akan muncul seperti kertas lembaran A4. Tunggu masih loading. Ya lama ya. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah muncul, baru kita tracing. Caranya gimana? Kita masukkan gambar yang tadi ada di desktop folder. Kita buka latihan tadi ya. Di desktop ingat, kemudian ada nama folder kalian, lalu yang mana pilih salah satu logo kalian, masukkan ke dalam AI dengan cara ditarik, lalu lepaskan di AI. Nah, kemudian biar gambarnya bisa dikerjakan di mana saja. Contoh misalkan kamu mau ngerjain di laptop kamu nanti di rumah gitu ya. Nah, ini kalau ada tanda X kayak gini dia nanti akan hilang. Maka cara ngilangin tanda X-nya gimana? Klik gambarnya, kemudian di sini ada tulisan embed. Kamu klik embed. Nah, lalu tanda X-nya hilang. Biar dia ngeflat gitu atau masuk ke dalam ilustratornya. Jadi sehingga kamu mau ngerjain dimanapun itu akan tetap ada gambarnya, enggak hilang kayak gitu ya. Nah, setelah udah, boleh kamu besarkan ya dengan cara pencet shift di keyboard biar enggak menyon. Kalau kita enggak pencet shift, dia akan menyon-menyon seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi otomatis kalau mau ngedein, ngecilin itu pencet shift di keyboard biar proporsional namanya. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan teknik tracing ya. Ini bisa menggunakan tracing, bisa menggunakan shaping ya. Ada dua macam. Kita lihat, kita hafalkan dulu bentuk dari logonya. Di sini ada kotak, ada lingkaran, kemudian ada bentuk kayak cake ya. Nah, pertama-tama kita bikin yang gampangnya dulu. Contoh, kita bikin lingkaran, kemudian kotaknya ini ya, dengan cara menggunakan basic shape. Yaitu kita ke bagian kotak, kemudian kita klik kotaknya, kita bikin bagian area kotaknya dulu. Nah, contoh seperti ini ya. Pak, ini warnanya mau saya ganti struknya aja yang ada warnanya, dalamnya nanti aja setelah sudah selesai tracing semua baru kita warnain. Oke, caranya ya. Di sini cara mewarnai. Lihat di sebelah kanan ya. Di sini ada warna fill, kemudian di sini ada warna stroke. Nah, stroke itu untuk mewarnai garisnya, fill itu untuk mewarnai kedalamannya. Jadi, caranya ya, untuk menghilangkan warna dalam, kita klik fill-nya, kemudian di sini ada non ya, ada kayak warna non gini, atau kalian bisa klik di bagian palet warna sini ya. Kalian klik di sini ada non. Kalian klik aja. Nanti warnanya akan hilang ya. Kemudian kita warnain struknya. Di sini ada struk. Ya, klik struknya. Kemudian kita warnai di sini warna hitam. Ya, klik hitamnya. Oke. Nah, setelah sudah selesai kita ganti ke move tool dulu. Oke, move tool. Kemudian di sini ada bagian lingkaran. Nah, lingkaran kita klik aja di bagian kotak, ditahan, ditekan ya, atau diklik kanan, nanti dia akan muncul, lalu kita klik ellipse. Nah, ini untuk membuat lingkaran. Maka kita buat lingkarannya. Nah, seperti ini. Setelah sudah jadi lingkarannya, nah kemudian ada lingkaran dalam. Nah, selain lingkaran luar ada lingkaran dalam seperti ini. Nah, itu nggak usah bikin lagi, kamu ganti ke move tool,
kemudian di sini pencet ALT di keyboard, kamu seret menjadi 2. Nah, sehingga lingkarannya menjadi 2, maka yang bagian keduanya kamu kecilin. Nah, setelah dikecilin, kamu seret lagi ke tengah. Nah, sampai center kayak gini ya. Kenapa gambar sketsanya berbeda dengan gambar tracing? Ya karena di gambar sketsa ukurannya lingkarannya nggak proporsional, bulatannya nggak sesuai. Ya, jadi kita bagusin di tracingannya. Oke. Kemudian coba kita warnai ya. Kita warnai kotaknya. Kemudian di fillnya ya. Fillnya kita warnai, contoh kita warna kuning. Kemudian di lingkarannya kita warnai biru ya. Terus di bagian lingkaran dalamnya kita warnai putih. Nah, ini nggak bolong ya. Cara bolonginnya gimana nanti saya kasih tahu, oke? Nah, kemudian Pak, si kotaknya ini mau saya ke atasin, gimana caranya? Nah, ada 2 cara ya. Pertama, kamu bisa klik layar di sini ya, layar. Kemudian ada bagian kotak, diklik dulu nih panahnya ke bawah ya biar ada muncul. Nah, di sini ada yang namanya rectangle nih, kotak yang kuning. Nah, kalian tarik ke atas. Nah, otomatis si gambar tersebut akan berada paling atas atau paling depan kayak gitu ya. Kayak misalkan gini, kalau kamu tarik ke bawah maka otomatis dia akan berada di paling bawah kayak gitu ya. Kalau kamu tarik paling atas otomatis dia akan berada di paling atas kayak gitu. Oke. Selanjutnya, Pak, ini gimana tadi katanya cara ngebolongin lingkarannya nih. Nah, cara ngebolongin lingkaran gimana caranya? Ya, pertama kamu klik dulu kedua-duanya yang mau kamu bolongin. Misalkan contoh, lingkaran luar mau kamu bolongin dengan lingkaran dalam. Nah, jadi lingkaran dalam ini adalah bukan lingkaran, jadi alat potongnya ya. Jadi alat potong si lingkaran ini sehingga lingkaran ini menjadi bolong kayak gitu ya. Jadi kita klik dua-duanya dengan cara klik shift di keyboard. Lalu kita klik satu-satu. Pertama lingkaran dalam, kemudian lingkaran luar. Lalu kita pilih di sini ada Pathfinder. Nah, kita klik Pathfinder. Di sini ada yang namanya Unite, ada lagi yang namanya minus front. Unite itu untuk menggabungkan, sedangkan minus front itu untuk memotong. Jadi ini kan fungsinya untuk bolongin, berarti untuk memotong. Kita gunakan yang namanya minus front. Kita klik aja minus frontnya. Nah, ini udah bolong. Nah, kayak gini hasilnya ya. Kemudian kita klik lagi layarnya. Karena si kotaknya ada paling bawah, kita pindahin lagi ke paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian, Pak, saya mau kasih teks. Nah, kasih teks gampang. Kamu klik aja di sini ada yang namanya tipe tool. Ya, type tool. Kita klik type toolnya. Kemudian kita arahkan di mana saja ya. Kamu mau ngasih teksnya, nanti tinggal kita geser, pindahin ke arah tengah sini. Ya, tadi tulisannya apa? Kalau nggak salah, kita lihat layarnya. Ya, ke atas dulu. Michael Cake, di bawahnya Jakarta. Oke. Kita turunin lagi ke bawah. Ya. Di sini kita ganti Michael Cake. Huruf besar Michael Cake. Kemudian yang bagian bawah kita bikin lagi dengan cara klik dulu ke selection tool, kemudian klik lagi ke tipe toolnya. Kita bikin lagi di bawah sini Jakarta. Oke. Ya. Setelah sudah, kita besarkan ya. Ini kan ukurannya kecil, kita gedein dengan cara klik shift di keyboard, lalu kita tarik ke atas ya, biar enggak gepeng. Nah, Pak, saya mau ganti fontnya. Nah, ganti fontnya gampang ya. Tinggal klik teksnya, kemudian di sini ada yang namanya karakter ya di atas. Lalu klik di sini diganti menjadi font yang kita inginkan. Misalkan contoh kita pakai Sablago nih ya, Sablago. Kita klik Sablagonya. Nah, sudah ada. Kemudian tinggal kita seret ke sebelah sini ya, ke arah yang dimana tadi sesuai sketsanya kita desain ya, kita gambar. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian Jakartanya di bagian bawah. Oke. Nah, ini lingkarannya apa namanya? Kalau lingkarannya, Pak, lingkarannya bolongannya terlalu besar, mau saya kecilin, gimana caranya? Caranya gampang. Tinggal kamu klik 2 kali pada lingkaran. Nah, kemudian kamu klik lingkaran yang tengahnya sekali, lalu kamu kecilin dengan menggunakan Shift Alt ya. Dikecilin. Nah, seperti ini. Kalau udah klik lagi 2 kali di luar sembarangan kayak gini ya. Oke. Kemudian yang Jakarta kita ganti fontnya. Ya, klik Jakartanya, lalu di sini ada karakter, kita ganti fontnya. Ya, sama fontnya, atau kamu mau beda juga nggak masalah sih ya. Mau sama juga lebih baik sama sih, biar satu tema kayak gitu ya. Kemudian, Pak, cara ngelingkarinnya gimana? Oke, cara ngelingkarinnya kamu klik di sini ada yang namanya Make Envelope di atas ya. Kalau mau munculin ini kamu harus klik teksnya dulu. Klik teksnya dulu, baru kamu klik di atas ini Make Envelope.
tinggal kamu ubah di sini ya, mau berapa, mau horizontal atau mau vertikal ya, bebas ya, tinggal diseret-seret aja kayak gini ya. Kemudian nanti tinggal kamu pindahkan ke lingkarannya. Kalau sudah merasa sudah oke, langsung aja klik ya, lalu kita pindahkan. Nah kayak gini ya. Pak, ini warnanya mau saya ubah. Nah, kalau sudah dibuletin kayak gini, warnanya nggak bisa diubah. Jadi sebelum kamu buletin, warnanya kamu ubah dulu, baru nanti kamu buletin ya dengan di make up love. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, bisa diubah, cuman nanti nggak bisa warnanya bisa diubah, cuman nggak bisa diganti teksnya. Dengan cara kamu klik dulu ya, lalu di sini ada objek, lalu kamu pilih expand. Nah, kalau sudah oke, nanti fontnya nggak bisa diubah tapi ya, cuman warnanya aja. Kecuali kamu belum lingkarin, baru kamu bisa. Kalau udah, kamu mau ganti warnanya ya. Ini ganti warnanya, kamu klik 2 kali di fill. Ya, klik 2 kali di fill, kamu pilih warnanya, terserah kamu ya. Karena backgroundnya gelap, kamu harus menggunakan warna fontnya jadi terang ya. Gunakanlah warna yang lebih terang dari background. Ya, gunakan warna putih contoh. Saya pakai warna putih. Nah, ini lebih kelihatan dibanding tadi yang warna hitam ya. Yang ini juga sama. Misalkan saya mau ganti warna apa ya, orange, coba orange. Nah, karena ini nggak kelihatan ya kan, jadi otomatis warnanya harus yang melawan gitu, melawan jadi warna si kuning. Ya udah, tetap berarti hitam atau biru juga nggak masalah ya. Oke, kalau setelah sudah jadi, kita tinggal bikin apa namanya ini, cake-nya. Nah, cara bikin cake-nya kita bisa menggunakan teknik tracing ya. Tadi kan menggunakan teknik basic shape, sekarang menggunakan teknik tracing. Oh iya, lupa. Setelah sudah jadi logonya, di sini ada stroke yang putih-putih, yang hitam-hitam ini nih. Nah, cara ngilanginnya, biar terlihat lebih bagus, kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Ya, tinggal kita klik si objeknya, lalu kita klik di bagian warna stroke, lalu kita pilih yang silang. Nah, gini ya. Jadi warna stroke-nya dia akan menghilang. Nah, kayak gitu. Ya, biar terlihat kesannya lebih bagus. Oke, kemudian sekarang kita bikin cake-nya. Nah, cara bikin cake-nya gimana? Nah, si yang tadi udah kita bikin ini ya, bagian lingkaran dan kotaknya udah kita bikin, kita pindahkan dulu ke bawah. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan si sketsa cake-nya. Oke, sekarang kita eksekusi cake-nya. Ya, pertama cara men-tracing itu menggunakan pen tool. Oke, kita klik pen tool-nya. Kemudian yang pertama kita buat dulu bagian apa nih, mangkoknya ya. Pertama kita gunakan menggunakan pen tool itu harus dari titik ketemu ke titik ya. Jadi kalau misalnya kamu bikin titik awalnya di sini, kamu harus mengikuti alur dari garis-garisnya sampai ketemu ke titik awal lagi, biar warnanya tuh nggak kemana-mana gitu, warnanya jadi menyatu gitu, jadi sesuai sama bentuk dari mangkoknya. Oke, nah pertama kamu tracing, kemudian klik titik pertama, lalu klik lagi titik kedua. Nah, di sini kalau cara melengkungin ya, kamu tekan, jangan dilepas, ditekan sampai melengkung. Nah, setelah sudah merasa melengkungnya cukup, baru kamu lepas. Nah, kemudian, Pak, ini kelebihan nih, saya mau ke sini tapi kelebihan, gimana cara ngilangin si apanya nih, garis ininya nih. Nah, ini cara ngilanginnya, kamu klik Alt di keyboard, lalu klik di kotak bagian paling akhir ini. Nah, jadi sehingga dia berubah jadi lurus ya. Ini biar gampang untuk membuat tracingannya. Nah, seperti ini. Kemudian ke bawah juga sama. Nah, ini nih agak melengkung kan. Nah, cara ngilangin melengkungan ya, kamu klik Alt di keyboard, lalu klik di bagian kotaknya. Nah, seperti ini ya. Terus sampai jadi sebuah mangkok. Nah, kayak gini, pencet Alt lalu sampai ke ujung sini. Nah, kalau gini merasa kurang bagus ya. Nah, ini kayaknya nggak sesuai mangkoknya, lebih panjang ke sini. Oke, masih bisa kamu geser. Bisa kamu geser dengan menggunakan di sini ada yang namanya Direct Selection Tool. Kamu klik Direct Selection Tool, kemudian kamu geser aja nih bagian yang kurang pasnya ya, biar sesuai. Nah, kayak gitu. Ini kurang panjang, kamu klik bagian titiknya, lalu kamu geser. Nah, kayak gitu ya. Oke, setelah cukup, sekarang kita bikin bagian cake-nya yang atasnya dengan menggunakan tracing juga ya, pen tool. Nah, sekarang kita klik pen toolnya, lalu kita bikin cake-nya. Nah, awal bikin cake-nya dari ujung mana nih? Misalkan dari ujung sini. Oke ya, kita tidak menyesuaikan sesuai dengan sketsanya. Yang penting jadinya bagus ya nanti.
Jadi jangan pedulikan sketsa, sketsa hanya patokan saja. Nah, kita bikin mulai titiknya dari sini ya. Dari sini, kemudian kita bikin cake-nya ya, bergelombang-gelombang begini ya. Oke. Kemudian kita bikin gelombang lagi. Nah, ini kan ada belokan nih ya. Kita pencet Alt di keyboard, lalu kita klik ujungnya. Kita bikin lagi. Nah, kayak gini. Ya, terus sampai ketemu ke titik yang awal tadi kita buat. Nih ya, sampai ke sini. Oke, sudah jadi. Kemudian kita bikin dalamnya. Nah, ini garis-garis ini gimana cara bikinnya? Oke, kita tracing ya. Kita buatnya seperti ini. Kemudian di sini kasih ini karena melengkung ya, karena nggak bisa kita klik di sini pakai Alt. Kemudian kita lengkungin lagi ya, kayak bikin cabe nih tuh ya. Kemudian kita bikin lagi klik lagi di sini biar untuk menghilangkan si melengkungannya sampai ketemu ke titik awal kita bikin tadi ya. Terus kemudian Pak, ini saya mau bikin yang di atas, bisa nggak kalau misalkan yang di bawah di copy? Bisa ya, dengan menggunakan move tool. Lalu di sini kita tarik, pencet Alt ya, tinggal pindahkan ke atas kayak gini. Nah, lengkungannya tinggal kita ubah. Nah, sesuaikan ya. Kalau nggak sama kayak sketsa nggak apa-apa, yang penting rapih gitu ya. Kemudian yang di sini karena lengkungannya kecil, otomatis kita bikin lagi ya dengan menggunakan pen tool lagi ya, atau di tracing. Nah, kayak gini sampai jadi seperti sketsanya ya, kayak gini. Oke. Kemudian selanjutnya kita bikin buah cerinya nih di atas. Nah, di sini kebetulan bentuknya lingkaran. Nah, kita menggunakan shaping aja, di sini ada shaping. Nah, lingkaran, klik lingkarannya lalu kita bikin bulat sini. Oke. Ya. Nah, sekarang tinggal kita warnain. Nah, ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nih, ada yang ketinggalan ya. Contohnya di cupnya ini nih, ada garis-garis seperti ini. Kita bikin juga dengan menggunakan pen tool. Ya. Caranya kita tinggal bikin tracingannya. Ya. Nah, taruh set. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, ini tinggal kita duplikat aja ya, pencet Alt di keyboard, kita seret ntar menjadi 2, tinggal kita miring-miringin. Nah, pencet Alt lagi. Nah, lagi. Nah, tinggal kita miring-miringin. Nah, ketika sudah selesai baru kita berikan warna. Oke, sekarang kita berikan warna. Nah, cara mewarnainya kita klik satu-satu ya. Pertama di bagian mangkoknya ya. Mangkoknya warnanya krim ya, coklat-coklatan kayak gini ya. Kemudian garis-garisnya warna coklat tua ya, krim tua atau coklat tua ya. Ini nah, kita cari warna yang lebih tua coklatnya. Nah, boleh menggunakan ini apa, merah muda juga ya, terserah kalian lah ya, bagusnya warna apa. Kemudian di sini krimnya warna merah muda. Nah, kayak gini ya. Kemudian di sini otomatis karena krimnya merah muda, otomatis bayang-bayangnya ini harus warna merah muda juga tapi lebih gelap ya. Kita klik satu-satu pakai shift ya. Kita klik satu-satu pakai shift biar keseleksi bareng-bareng. Kemudian kita kasih warna lebih gelap pinknya dari pink yang dasarnya itu ya. Mana dia? Nah, kalau nggak ketemu kamu bisa pencet I di keyboard atau di sini ada yang namanya eyedrop. Klik eyedrop lalu kamu klik di bagian warna yang sama. Nah, nanti kamu klik 2 kali di bagian fill ini ya. Klik warna yang sama tadi ya, lalu kemudian kamu klik 2 kali di fill ini. Lalu kamu pilih warna yang paling gelap, geser ke bawah. Kalau sudah, oke. Nah, dia akan berubah warnanya kayak gitu ya. Lalu buat cerinya warna merah. Kita cari warna merah. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah, kita hilangkan garisnya. Pak, ini mangkoknya kok ke belakang? Oke, tinggal kita pindahkan di layar ya. Kalian buka layar. Kemudian cari gambar si mangkoknya. Nah, kita pindahkan ke atas. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita hilangkan garis-garisnya dengan cara kita blok semuanya ya, atau diseleksi semuanya kecuali si gambar sketsanya ini. Cara ngilangin gambar sketsanya pencet shift lalu klik si gambarnya sketsanya biar tidak ikut ke seleksi. Nah, kayak gini ya. Lalu kita klik stroke. Lalu kita klik yang gambar silang ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita hilangkan sketsanya, kita kesampingkan. Nah, sketsanya kita kesampingkan. Oke. Nah, sekarang kita tumpuk dengan Michael Jakartanya sesuai dengan sketsanya ya.
Oke, nah selanjutnya sudah jadi seperti ini ya. Nah setelah sudah jadi, kamu mau ngerubah warnanya. Oh warnanya saya tadi kan biru, mau saya jadi ubah jadi warna pink, boleh. Kamu klik, kamu ungroup dulu ya, ungroup yang tadi sudah di grup, lalu klik lingkarannya, kamu ubah warnanya ya sesuai yang kamu inginkan. Klik fill, kemudian warnanya apa, misalkan merah ya, biar lebih kelihatan sesuai. Lalu kuningnya kamu ubah jadi warna pink. Nah kamu klik I, pinknya kamu ambil, kebetulan ambilnya sesuai dengan krimnya ini, klik krimnya. Nah kayak gini ya. Oke, setelah sudah jadi, kamu langsung bisa diberikan filosofi. Nah kalau udah, gambar sketsanya kamu delete. Nah ini kamu grup, klik kanan, grup. Nah biar dia nggak kemana-mana. Nah di layarnya juga menjadi satu. Nah kalau sudah, kamu klik elegant center ya, biar dia berada di tengah. Oke, sekarang tinggal kita kasih filosofi. Sebelum kasih filosofi, kamu kasih nama dan kelas dulu di atas ya, seperti biasa. Klik T di sini ya, kasih nama dan kelas. Nah di sini nama titik 2, misalkan di sini tauhid ya, kelas titik 2 10 mm3. Lalu di bawahnya di sini pelajaran dasar desain grafis, desain grafis. Oke, kalau misalkan nggak kebaca fontnya, kamu ganti dulu fontnya ya. Di sini ada font yang mudah dibaca. Contoh misalkan di sini fontnya ada Franklin Gothic Demi. Nah ini biar lebih kebaca, jadi fontnya kamu menggunakan yang, karena kan ini kan untuk dibaca, bukan untuk ikonnya si logo. Jadi ini kamu ubah fontnya biar lebih terbaca ya. Nah ini ngelek nih, ditarik bisa. Nah taruh paling atas ya, ini biar ketahuan kalau ini tuh karya kamu kayak gitu. Nah selanjutnya kita kasih filosofi. Nah cara kasih filosofi itu ada 2 macam ya, bisa dengan menggunakan arah panah, bisa dengan menggunakan satu persatu kamu ungroup dulu, lalu kamu berikan filosofi. Oke, saya kasih tahu cara yang pertama, yaitu menggunakan teknik panah ya. Pertama, filosofi tentang si cake-nya. Nah dengan cara kamu berikan panah dengan menggunakan pen tool ya, seperti ini. Nah ini kan warnanya warnanya dalamnya nih, fillnya kamu ganti jadi warna stroke. Nah di sini ada fillnya kamu hilangkan ya dengan silang, lalu stroke-nya kamu klik, kamu ganti warna hitam di stroke-nya. Nah seperti ini jadinya. Kalau stroke-nya kurang tebal, kamu tebelin. Di sini ada stroke nih ya, stroke kamu klik, lalu kamu tebelin menjadi berapa misalkan, atau di atas juga ada tuh biasanya ya, kamu klik di stroke-nya, di sini ada nih. Nah kamu tebelin menjadi berapa, misalkan 3 atau 4 ya, tuh biar lebih tebal, itu boleh ya. Di sini ya, kamu kasih di sini, kemudian di bagian mana lagi, lingkaran. Nah bagian lingkaran oranye ini ya kan, ini filosofinya apa sih lingkaran oranye. Nah kamu kasih di sini. Kemudian ada lagi, ini bagian nama Michael Cake-nya ya. Nah kamu kasih lagi di sini. Nah sekarang tinggal kasih filosofinya, kamu kasih teks, klik teks, kemudian kamu klik di sini ya, kamu kasih filosofi. Contoh ya kan, gambar cake, bentuk cake yang melambangkan bahwa usaha dari logo ini berupa atau menjual produk makanan berupa cake. Nah kayak gitu ya, atau roti-rotian. Nah di sini sebenarnya kamu nggak boleh ngasal sih ya, sebenarnya harus menyesuaikan dengan identik logo yang kamu ciptakan ya. Sebenarnya kalau ini kan hanya permulaan kamu mengenal logo ya, sebenarnya kalau bikin logo itu kamu harus riset dulu. Riset itu artinya apa? Mencari tahu logo kamu ini untuk apa gitu, untuk dijual di mana kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke bagian lingkaran orange. Nah lingkaran oranye
mengartikan bahwa usaha ini akan selalu memiliki inovasi yang terus berputar sesuai dengan perkembangan zaman dalam dunia cake ya, kayak gitu, atau rotian. Nah, lanjut ke bagian Michael Cake Jakarta. Nah, ini juga harus ada filosofinya ya. Kenapa sih namanya Michael Cake Jakarta? Nah, Michael Cake artinya Michael adalah nama dari pemilik usaha produk ini ya, perusahaan ini ya. Nah, kemudian kata Jakarta yang melambangkan usaha ini berada atau awal mula berdiri di ibu kota Jakarta, kayak gitu ya. Nah, kalau fontnya mentok-mentok gini nih ya, kamu bisa digeser-geser ya, atau dikecilin sedikit juga boleh ya. Yang penting kamu nggak mepet ke sini ya. Jangan biasakan fontnya itu mepet-mepet ke sini ya, itu nggak bagus. Kasih jarak dulu ya. Biasakan kalau misalkan kamu mendesain harusnya ya diberikan jarak dulu ya, minimal tuh kayak kamu ngegambar tuh dikasih garis kayak gitu ya, minimal tuh 1 cm, biar nanti kalau misalkan kamu mau upaya di masukkan ke Instagram atau mau di cetak ya, itu nggak kepotong teksnya kayak gitu ya. Nah, seperti ini, boleh seperti ini, boleh dengan cara terpisah-pisah ya, cara ngasih filosofi itu bebas. Nah, kayak gini ya. Nah, kebetulan ini Jakartanya tadi kita nggak kasih panah ya, kita tambahin. Nah, kayak gini ya, tinggal kita klik i aja, lalu klik di sini ya. Nah, kayak gitu, ini sudah jadi ya. Kalau sudah selesai kayak gini, oke, yang kedua ya, kamu bisa menggunakan filosofinya dengan cara yang seperti ini. Kalau kalian susah dengan kayak gitu, kamu bisa menggunakan cara yang kedua, yang seperti saya ajarkan di kelas ya. Ini kamu geser-geser dulu. Nah, sebenarnya sih lebih rapi yang cara kedua nih ya. Kamu biar kelihatan gitu logonya sebelum di sebelum di ekspor, biar lebih kelihatan. Nah, yang kedua kamu duplikat dulu nih. Nah, sudah kamu geser ke atas yang bagian logo aslinya, lalu kamu duplikat, pencet Alt di keyboard. Nah, yang keduanya ini kamu kecilin. Setelah kamu kecilin, kamu di ungroup. Kamu pisahkan satu per satu ya. Contoh misalkan nih Jakartanya kita pindahin ke bawah, si Michaelnya kita grup ya, pindahin. Si cake-nya kita grup juga. Nah, kayak gini ya contoh. Lalu kita berikan filosofi. Nah, ini tinggal kita taruh di bagian sini ya. Ini menandakan kalau si bentuk cake-nya. Kemudian lingkarannya kita taruh di sini ya. Nah, lalu ini di bagian Michael. Nah, jadi dia sesuai nih ya urutannya. Dari mulai cake sampai si lingkaran ya, itu sesuaikan. Nah, seperti ini. Ya, Pak, ini kurang tengah, rata tengah. Oke, kalau kurang rata tengah, kamu tinggal bisa kamu geser aja ya, tinggal kamu geser aja. Bentar, ini agak nge-lag karena saya menggunakan 2 monitor, jadi agak berat. Nah, ini tinggal kita geser ke tengah. Oke, kita grup aja, boleh kita grup, lalu kita klik di sini Align Center. Nah, jadilah seperti ini, lebih rapi seperti ini sebenarnya dibanding yang sebelah kanan. Nah, kemudian jangan lupa kasih filosofi warna. Nah, caranya kamu bikin kotak ya, kotak dari rectangle di bagian bawah sini. Nah, kamu kasih kotak-kotak. Nah,
Lalu kita bikin kotak-kotak ini untuk memberikan filosofi warna. Nah, kita klik di sini, lalu bikin kotaknya sudah. Lalu kita klik kotaknya, kita pilih airdrop di sini ya. Lalu kita klik warna yang akan kita berikan filosofi. Sini pertama warna pink. Kemudian kita bikin lagi kotak, nggak usah bikin, kamu LT aja, copy ya. Lalu klik lagi airdrop, pilih warna orange. Nah, kenapa harus warna orange dan warna pink? Oke, sekarang kita berikan filosofinya. Oke, ini kita geser dulu ya, kalau misalkan nggak muat kita geser. Nah, ini kita kecilin sedikit, kita pindahin paling atas. Ini juga sama. Nah, ini tinggal kita jejer atas bawah. Oke, tinggal kamu berikan filosofinya. Kenapa harus warna pink? Kenapa harus warna orange? Apa sih arti dari orange dan pink? Ya kan, kamu bisa di sini mengarang bebas ya. Mengarang dalam artian mengarangnya itu bisa bikin orang mengerti gitu loh. Jangan kamu mengarang tapi mengarangnya tuh apa namanya, terlalu imajinatif kamu gitu. Nah, cara mengetahui warna itu ada kode-kodenya ya. Cara mengetahui kode warna yaitu kamu klik warnanya, kotaknya ini, kemudian kamu klik 2 kali di bagian fill ya. Klik 2 kali. Nah, di sini ada kode warnanya nih. Ya, kamu lihat sendiri FFCE C8. Oke, kita copy aja nih. Ya, klik kanan copy. Nah, kita kasih teksnya di ini, oke dulu. Kita kasih teksnya ya di bagian sini. Lalu kamu paste, klik CTRL-V ya. Nah, ini tinggal kamu taruh di bagian warna tadi pink ya. Kemudian ini oranye, kamu klik 2 kali di fill ya. Kamu copy lagi. Ini oke dulu. Lalu kasih teks ya. Ini aja di copy ke bawah. CTRL-T di keyboard, copy ke bawah. Klik 2 kali. Lalu di blok ya. Lalu paste. Oh, nggak bisa klik kanan ya. Lalu di CTRL-V di keyboard. Kalau di A itu biasanya nggak bisa paste ya, bisanya CTRL-D ya gitu ya. Tapi itu untuk copy objek. Kalau teks itu kayaknya nggak bisa, harus di CTRL-V, nggak bisa diklik kanan paste. Nah, kemudian kamu kasih filosofi warna pink di sini ya. Arti dari warna pink, merah muda deh, merah muda, memberikan jiwa yang harmonis dan romantis ya, serta apa ya, penuh dengan kasih sayang seperti nggak usah deh, langsung kasih sayang aja. Nah, ini artinya kenapa seperti ini, karena pembuatnya ini kemungkinan ya menciptakan cake-nya ini hanya untuk orang-orang yang tidak mudah emosi kayak gitu mungkin ya. Kemudian warna oranye. Nah, warna oranye arti dari warna oranye memberikan arti dari oranye yaitu inovatif dan kreatif, serta memiliki semangat dalam menggapai impian dan kemajuan dari usaha, setiap usaha. Nah, kayak gini ya. Oke, sebenarnya sih orang itu banyak artinya ya. Bisa jadi jiwa pemimpin, keberanian ya. Itu dari warna oranye ya. Sebenarnya warna oranye itu banyak artikulasinya. Kalau kamu sering baca-baca di buku atau sering lihat-lihat di media internet ya, itu filosofi warna banyak banget ya. Dari Wikipedia biasanya ya, dia memberikan sebuah pengetahuan pada kita mengenai apa yang kita cari di media internet. Biasanya dari Wikipedia. Nah, ini kalau sudah jadi,
ya. Seperti ini. Tinggal kita save menjadi PDF lalu kalian kumpulkan. Nah, setelah sudah jadi, kita grup dulu lalu kita tarik center. Nah, sekarang kita save. Cara save-nya itu adalah dengan cara klik file. Ini yang pertama save dulu ya, save menjadi PDF, kemudian yang kedua adalah diekspor menjadi JPG. Pertama klik file, kemudian save as. Kemudian kita taruh di file yang di folder yang sudah kita buat tadi di desktop. Ya, latihan logo. Klik 2 kali. Lalu di sini kasih nama ya, kebetulan sudah ada namanya ya, di sini sudah nama saya. Kemudian di sini diganti menjadi PDF. Ya, ingat diganti menjadi PDF. Lalu kita simpan. Oke. Setelah sudah disimpan, kita klik OK nih, ntar muncul kotak, kita klik OK atau save PDF. Oke, sudah selesai di save. Kemudian yang kedua, kita ekspor menjadi JPG. Pertama klik file, kemudian export as, lalu pilih di sini ganti menjadi JPG. Ada JPG ada ya. Klik JPG, kemudian klik use artboard. Jangan lupa diklik use artboardnya biar gambarnya tuh per kotak-kotak putih ini ya. Kalau sudah klik export. Nah, ini kebetulan udah dikasih nama, jadi nggak usah diganti lagi namanya. Kalau misalkan belum ada namanya, kamu ganti dulu namanya ya. Kalau udah export. Oke, setelah sudah selesai, di sini muncul ya. Oh, kotaknya ini muncul ada RGB, ada CMYK, ada grayscale. Kalau CMYK itu untuk dicetak, grayscale itu hitam putih, RGB itu untuk warna monitor. Jadi kita pilih yang RGB. Lalu di sini dimaksimalkan. Kalau ada yang masih 4 atau 5 ya, dimaksimalkan menjadi 10. Nah, di sini hacknya menjadi 300. Kalau masih yang 75 atau 150 ganti jadi 300. Kalau udah oke. Nah, dia nanti akan selesai. Tunggu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita minimize si bagian AI-nya. Kita buka di folder latihan tadi. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini PDF-nya, kemudian ini JPEG-nya. Kita buka aja ya. Kita bisa langsung lihat. Oke, ini bisa kamu langsung upload ya kan, bisa diupload di Instagram atau kamu mau dikasih ke siapa, misalkan ke bagian tempat kerja atau untuk melamar kerja ya kan, ini hasil karya kamu gitu ya. Itu juga bisa disebut dengan portofolio kamu ya. Di sini ada PDF-nya nih. PDF-nya kita buka ya. Dia akan seperti ini munculnya. Nah, ini ya hasil PDF-nya. Kebetulan ada 2 tadi yang save-nya. Jadi yang bagian filosofi ini sama filosofi ini. Kamu boleh pilih ya. Nggak mesti dua-duanya. Kamu mau yang seperti ini atau seperti ini, bebas. Terserah kamu ya. Oke. Mungkin itu aja. Kalau udah ini bisa dikumpulkan melalui flashdisk dan Google Drive ya. Kalau mau dipindahin ke handphone, kamu colokin handphonenya dengan kabel USB, lalu kamu copy, klik kanan copy atau salin, lalu kamu cari flashdisknya di mana, ya. Misalkan di sini ada flashdisknya, kamu paste, ya. Terus kalau misalkan kamu mau upload ke Google Drive, kamu nggak usah diupload tiga-tiganya, kamu langsung aja foldernya nih, ya, folder yang di desktop ini, kamu buka di sini Google Drive-nya ya, buka Google Drive-nya yang sudah saya kasih linknya. Atau nanti linknya saya kasih ya. Kamu buka foldernya, kamu masukin, tinggal tarik aja nih ya, tinggal tarik ke dalam sini, lalu nanti dia akan terupload kayak gitu ya. Oke, sampai situ aja mungkin tutorialnya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau nggak tahu, masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan saja kepada saya, bisa WA atau bisa langsung di sekolah nanyanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat logo ya. Langsung saja. Pertama, kita bikin folder dulu di desktop seperti biasa ya, dikasih nama dan kelas. Nah, ini contohnya saya sudah bikin. Di sini ada latihan logo. Nah, di dalam folder ini kita masukkan sketsa yang udah kita buat ya. Ini contoh sketsanya ada 2. Yang pertama ada Michael Cake, kemudian ada Coffee. Kita coba desain dengan menggunakan Adobe Illustrator ya. Pertama, kita buka Adobe Illustratornya ya, seperti ini. Kemudian kita klik file, kemudian new. Nah, setelah new, kamu pilih ukuran kertasnya A4 ya. Seperti biasa, di sini kasih nama. Contoh di sini namanya Tauhid saya ya.
kelas 10 mm 3 misalkan ya, underscore lagi logo. Setelah itu di sini kasih ukurannya. Ukurannya berapa? A4 itu 21 kali, di sini harus ganti jadi cm ya. Ini ganti cm, jangan milimeter karena biar kita terbiasa cm. Lalu di sininya 29,7 cm berarti. Ya, modenya portrait atau berdiri. Kemudian di sini disetting lagi mode warnanya diganti menjadi RGB. Kalau yang masih CMYK ubah dulu jadi RGB ya. Setelah jadi RGB di sininya ada resolusi di PPI ya. Resolusinya adalah 300 biar terlihat high res atau besar ya. Kalau sudah semuanya create. Oke. Setelah di create nanti akan muncul seperti kertas lembaran A4. Tunggu masih loading. Ya lama ya. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah muncul baru kita tracing. Caranya gimana? Kita masukkan gambar yang tadi ada di desktop folder. Kita buka latihan tadi ya. Di desktop ingat, kemudian ada nama folder kalian, lalu yang mana pilih salah satu logo kalian, masukkan ke dalam AI dengan cara ditarik lalu lepaskan di AI. Nah, kemudian biar gambarnya bisa dikerjakan di mana saja, contoh misalkan kamu mau ngerjain di laptop kamu nanti di rumah gitu ya. Nah, ini kalau ada tanda X kayak gini dia nanti akan hilang. Maka cara ngilangin tanda X-nya gimana? Klik gambarnya, kemudian di sini ada tulisan embed. Kamu klik embed. Nah, lalu tanda X-nya hilang. Biar dia ngeflat gitu atau masuk ke dalam ilustratornya. Jadi sehingga kamu mau ngerjain dimanapun itu akan tetap ada gambarnya, nggak hilang kayak gitu ya. Nah, setelah udah boleh kamu besarkan ya dengan cara pencet shift di keyboard biar enggak menyon. Kalau kita nggak pencet shift dia akan menyon-menyon seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi otomatis kalau mau ngedein, ngecilin itu pencet shift di keyboard biar proporsional namanya ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menggunakan teknik tracing ya. Ini bisa menggunakan tracing, bisa menggunakan shaping ya. Ada dua macam. Kita lihat, kita hafalkan dulu bentuk dari logonya. Di sini ada kotak, ada lingkaran, kemudian ada bentuk kayak cake ya. Nah, pertama-tama kita bikin yang gampangnya dulu. Contoh, kita bikin lingkaran, kemudian kotaknya ini ya, dengan cara menggunakan basic shape. Yaitu kita ke bagian kotak, kemudian kita klik kotaknya, kita bikin bagian area kotaknya dulu. Nah, contoh seperti ini ya. Pak, ini warnanya mau saya ganti struknya aja yang ada warnanya, dalamnya nanti aja setelah sudah selesai tracing semua baru kita warnain. Oke, caranya ya. Di sini cara mewarnai. Lihat di sebelah kanan ya. Di sini ada warna fill, kemudian di sini ada warna stroke. Nah, stroke itu untuk mewarnai garisnya, fill itu untuk mewarnai kedalamannya. Jadi, caranya ya, untuk menghilangkan warna dalam, kita klik fill-nya, kemudian di sini ada non ya, ada kayak warna non gini, atau kalian bisa klik di bagian palet warna sini ya. Kalian klik di sini ada non. Kalian klik aja. Nanti warnanya akan hilang ya. Kemudian kita warnain stroke-nya. Di sini ada stroke. Ya, klik stroke-nya. Kemudian kita warnai di sini warna hitam. Ya, klik hitamnya. Oke. Nah, setelah sudah selesai kita ganti ke move tool dulu. Oke, move tool. Kemudian di sini ada bagian lingkaran. Nah, lingkaran kita klik aja di bagian kotak, ditahan, ditekan ya, atau diklik kanan, nanti dia akan muncul, lalu kita klik ellipse. Nah, ini untuk membuat lingkaran. Maka kita buat lingkarannya. Nah, seperti ini. Setelah sudah jadi lingkarannya, nah kemudian ada lingkaran dalam. Nah, selain lingkaran luar ada lingkaran dalam seperti ini. Nah, itu nggak usah bikin lagi. Kamu ganti ke move tool. Kemudian di sini pencet ALT di keyboard, kamu seret menjadi 2. Nah, sehingga lingkarannya menjadi 2, maka yang bagian keduanya kamu kecilin. Nah, setelah dikecilin, kamu seret lagi ke tengah. Nah, sampai center kayak gini ya. Kenapa gambar sketsanya berbeda dengan gambar tracing? Ya karena di gambar sketsa ukurannya lingkarannya nggak proporsional, bulatannya nggak sesuai. Ya, jadi kita bagusin di tracingannya. Oke. Kemudian coba kita warnai ya. Kita warnai kotaknya. Kemudian di fill-nya ya. Fill-nya kita warnai, contoh kita warna kuning. Kemudian di lingkarannya kita warnai biru ya. Terus di bagian lingkaran dalamnya kita warnai putih. Nah, ini nggak bolong ya.
cara bolonginnya gimana nanti saya kasih tahu, oke. Nah, kemudian Pak, si kotaknya ini mau saya ke atasin, gimana caranya? Nah, ada dua cara ya. Pertama, kamu bisa klik layar di sini ya, layar. Kemudian ada bagian kotak, diklik dulu nih panahnya ke bawah ya biar ada muncul. Nah, di sini ada yang namanya rectangle nih, kotak yang kuning. Nah, kalian tarik ke atas. Nah, otomatis si gambar tersebut akan berada paling atas atau paling depan, kayak gitu ya. Kayak misalkan gini, kalau kamu tarik ke bawah maka otomatis dia akan berada di paling bawah, kayak gitu ya. Kalau kamu tarik paling atas otomatis dia akan berada di paling atas, kayak gitu. Oke. Selanjutnya, Pak, ini gimana tadi katanya cara ngebolongin lingkarannya nih. Nah, cara ngebolongin lingkaran gimana caranya? Ya, pertama kamu klik dulu kedua-duanya yang mau kamu bolongin. Misalkan contoh, lingkaran luar mau kamu bolongin dengan lingkaran dalam. Nah, jadi lingkaran dalam ini adalah bukan lingkaran, jadi alat potongnya ya. Jadi alat potong si lingkaran ini sehingga lingkaran ini menjadi bolong, kayak gitu ya. Jadi kita klik dua-duanya dengan cara klik shift di keyboard. Lalu kita klik satu-satu. Pertama lingkaran dalam, kemudian lingkaran luar. Lalu kita pilih di sini ada Pathfinder. Nah, kita klik Pathfinder. Di sini ada yang namanya Unite, ada lagi yang namanya minus front. Unite itu untuk menggabungkan, sedangkan minus front itu untuk memotong. Jadi ini kan fungsinya untuk bolongin, berarti untuk memotong. Kita gunakan yang namanya minus front. Kita klik aja minus frontnya. Nah, ini udah bolong. Nah, kayak gini hasilnya ya. Kemudian kita klik lagi layarnya. Karena si kotaknya ada paling bawah, kita pindahin lagi ke paling atas. Nah, seperti ini. Kemudian, Pak, saya mau kasih teks. Nah, kasih teks gampang. Kamu klik aja di sini ada yang namanya tipe tool. Ya, type tool. Kita klik type toolnya. Kemudian kita arahkan di mana saja ya. Kamu mau ngasih teksnya, nanti tinggal kita geser, pindahin ke arah tengah sini. Ya, tadi tulisannya apa? Kalau nggak salah, kita lihat layarnya. Ya, ke atas dulu. Michael Cake, di bawahnya Jakarta. Oke. Kita turunin lagi ke bawah. Ya. Di sini kita ganti Michael Cake. Huruf besar Michael Cake. Kemudian yang bagian bawah kita bikin lagi dengan cara klik dulu ke selection tool, kemudian klik lagi ke tipe toolnya. Kita bikin lagi di bawah sini Jakarta. Oke. Ya. Setelah sudah, kita besarkan ya. Ini kan ukurannya kecil, kita gedein dengan cara klik shift di keyboard, lalu kita tarik ke atas ya, biar nggak gepeng. Nah, Pak, saya mau ganti fontnya. Nah, ganti fontnya gampang ya, tinggal klik teksnya, kemudian di sini ada yang namanya karakter ya di atas, lalu klik di sini diganti menjadi font yang kita inginkan. Misalkan contoh kita pakai Sablago nih ya, Sablago. Kita klik Sablagonya. Nah, sudah ada. Kemudian tinggal kita seret ke sebelah sini ya, ke arah yang dimana tadi sesuai sketsanya kita desain ya, kita gambar. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian Jakartanya di bagian bawah. Oke. Nah, ini lingkarannya apa namanya? Kalau lingkarannya, Pak, lingkarannya bolongannya terlalu besar, mau saya kecilin, gimana caranya? Caranya gampang. Tinggal kamu klik 2 kali pada lingkaran. Nah, kemudian kamu klik lingkaran yang tengahnya sekali, lalu kamu kecilin dengan menggunakan Shift Alt ya. Dikecilin. Nah, seperti ini. Kalau udah klik lagi 2 kali di luar sembarangan kayak gini ya. Oke. Kemudian yang Jakarta kita ganti fontnya. Ya, klik Jakartanya, lalu di sini ada karakter, kita ganti fontnya. Ya, sama fontnya, atau kamu mau beda juga nggak masalah sih ya. Mau sama juga lebih baik sama sih biar satu tema kayak gitu ya. Kemudian, Pak, cara ngelingkarinnya gimana? Oke, cara ngelingkarinnya kamu klik di sini ada yang namanya make envelope di atas ya. Kalau mau munculin ini kamu harus klik teksnya dulu. Klik teksnya dulu, baru kamu klik di atas ini make envelope. Tinggal kamu ubah di sini ya. Mau berapa, mau horizontal atau mau vertikal ya, bebas ya. Tinggal diseret-seret aja kayak gini ya. Kemudian nanti tinggal kamu pindahkan ke lingkarannya. Kalau sudah merasa sudah oke, langsung aja klik ya. Lalu kita pindahkan. Nah, kayak gini ya. Pak, ini warnanya mau saya ubah. Nah, kalau sudah dibuletin kayak gini, warnanya nggak bisa diubah. Jadi sebelum kamu buletin, warnanya kamu ubah dulu, baru nanti kamu buletin ya dengan di make envelope. Nah, kalau misalkan udah kayak gini bisa diubah, cuman nanti nggak bisa warnanya bisa diubah, cuman nggak bisa diganti teksnya. Dengan cara kamu klik dulu ya, lalu di sini ada objek, lalu kamu pilih expand. Nah, kalau sudah oke, nanti fontnya nggak bisa diubah tapi ya, cuman warnanya aja
kecuali kamu belum lingkarin, baru kamu bisa. Kalau udah, kamu mau ganti warnanya ya. Ini ganti warnanya, kamu klik 2 kali di fill. Ya, klik 2 kali di fill, kamu pilih warnanya, terserah kamu ya. Karena backgroundnya gelap, kamu harus menggunakan warna fontnya jadi terang ya. Gunakanlah warna yang lebih terang dari background. Ya, gunakan warna putih contoh. Saya pakai warna putih. Nah, ini lebih kelihatan dibanding tadi yang warna hitam ya. Yang ini juga sama. Misalkan saya mau ganti warna apa ya? Orange. Coba orange. Nah, karena ini nggak kelihatan ya kan? Jadi otomatis warnanya harus yang melawan gitu, melawan jadi warna si kuning. Ya udah, tetap berarti hitam atau biru juga nggak masalah ya. Oke, kalau setelah sudah jadi, kita tinggal bikin apa namanya ini, cake-nya. Nah, cara bikin cake-nya kita bisa menggunakan teknik tracing ya. Tadi kan menggunakan teknik basic shape, sekarang menggunakan teknik tracing. Oh iya, lupa. Setelah sudah jadi logonya, di sini ada stroke yang putih-putih, yang hitam-hitam ini nih. Nah, cara ngilanginnya, biar terlihat lebih bagus, kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Ya, tinggal kita klik si objeknya, lalu kita klik di bagian warna stroke, lalu kita pilih yang silang. Nah, gini ya. Jadi warna stroke-nya dia akan menghilang. Nah, kayak gitu. Ya, biar terlihat kesannya lebih bagus. Oke, kemudian sekarang kita bikin cake-nya. Nah, cara bikin cake-nya gimana? Nah, si yang tadi udah kita bikin ini ya, bagian lingkaran dan kotaknya udah kita bikin, kita pindahkan dulu ke bawah. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan si sketsa cake-nya. Oke, sekarang kita eksekusi cake-nya. Ya, pertama cara men-tracing itu menggunakan pen tool. Oke, kita klik pen tool ya. Kemudian yang pertama kita buat dulu bagian apa nih, mangkoknya ya. Pertama kita gunakan menggunakan pen tool itu harus dari titik ketemu ke titik ya. Jadi kalau misalnya kamu bikin titik awalnya di sini, kamu harus mengikuti alur dari garis-garisnya sampai ketemu ke titik awal lagi, biar warnanya tuh nggak kemana-mana gitu, warnanya jadi menyatu gitu, jadi sesuai sama bentuk dari mangkoknya. Oke, nah pertama kamu tracing, kemudian klik titik pertama, lalu klik lagi titik kedua. Nah, di sini kalau cara melengkungin ya, kamu tekan, jangan dilepas, ditekan sampai melengkung. Nah, setelah sudah merasa melengkungnya cukup, baru kamu lepas. Nah, kemudian, Pak, ini kelebihan nih, saya mau ke sini tapi kelebihan, gimana cara ngilangin si apanya nih, garis ininya nih. Nah, ini cara ngilanginnya, kamu klik Alt di keyboard, lalu klik di kotak bagian paling akhir ini. Nah, jadi sehingga dia berubah jadi lurus ya. Ini biar gampang untuk membuat tracingannya. Nah, seperti ini. Kemudian ke bawah juga sama. Nah, ini nih agak melengkung kan. Nah, cara ngilangin melengkungan ya, kamu klik Alt di keyboard, lalu klik di bagian kotaknya. Nah, seperti ini ya. Terus sampai jadi sebuah mangkok. Nah, kayak gini, pencet Alt, lalu sampai ke ujung sini. Nah, kalau gini merasa kurang bagus ya. Nah, ini kayaknya nggak sesuai mangkoknya, lebih panjang ke sini. Oke, masih bisa kamu geser. Bisa kamu geser dengan menggunakan, di sini ada yang namanya Direct Selection Tool. Kamu klik Direct Selection Tool, kemudian kamu geser aja nih bagian yang kurang pasnya ya, biar sesuai. Nah, kayak gitu. Ini kurang panjang, kamu klik bagian titiknya, lalu kamu geser. Nah, kayak gitu ya. Oke, setelah cukup, sekarang kita bikin bagian cake-nya yang atasnya dengan menggunakan tracing juga ya, pen tool. Nah, sekarang kita klik pen toolnya, lalu kita bikin cake-nya. Nah, awal bikin cake-nya dari ujung mana nih? Misalkan dari ujung sini. Oke ya, kita tidak menyesuaikan sesuai dengan sketsanya. Yang penting jadinya bagus ya nanti. Jadi jangan pedulikan sketsa hanya patokan saja. Nah, kita bikin mulai titiknya dari sini ya. Dari sini, kemudian kita bikin cake-nya ya, bergelombang-gelombang begini ya. Oke, kemudian kita bikin gelombang lagi. Nah, ini kan ada belokan nih ya, kita pencet Alt di keyboard, lalu kita klik ujungnya, kita bikin lagi. Nah, kayak gini ya, terus sampai ketemu ke titik yang awal tadi kita buat ini ya, sampai ke sini. Oke, sudah jadi. Kemudian kita bikin dalamnya. Nah, ini garis-garis ini gimana cara bikinnya? Oke, kita tracing ya. Kita buatnya seperti ini.
Kemudian di sini kasih ini karena melengkung ya, karena nggak bisa kita klik di sini pakai LT. Kemudian kita lengkungin lagi ya, kayak bikin cabe nih tuh ya. Kemudian kita bikin lagi klik lagi di sini biar untuk menghilangkan si melengkungannya sampai ketemu ke titik awal kita bikin tadi ya. Terus kemudian Pak, nih saya mau bikin yang di atas, bisa nggak kalau misalkan yang di bawah di copy? Bisa ya, dengan menggunakan move tool. Lalu di sini kita tarik, pencet ALT ya, tinggal pindahkan ke atas kayak gini. Nah lengkungannya tinggal kita ubah, nah sesuaikan ya. Kalau nggak sama kayak sketsa nggak apa-apa, yang penting rapih gitu ya. Kemudian yang di sini karena lengkungannya kecil, otomatis kita bikin lagi ya dengan menggunakan pen tool lagi ya, atau di tracing. Nah kayak gini sampai jadi seperti sketsanya ya, kayak gini. Oke. Kemudian selanjutnya kita bikin buah cerinya nih di atas. Nah, di sini kebetulan bentuknya lingkaran. Nah, kita menggunakan shaping aja, di sini ada shaping. Nah, lingkaran, klik lingkarannya lalu kita bikin bulat sini. Oke. Ya. Nah, sekarang tinggal kita warnain. Nah, ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nih, ada yang ketinggalan ya. Contohnya di cupnya ini nih, ada garis-garis seperti ini. Kita bikin juga dengan menggunakan pen tool. Ya. Caranya kita tinggal bikin tracingannya. Ya. Nah, taruh set. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Nah, ini tinggal kita duplikat aja. Ya, pencet LT di keyboard, kita seret, ntar menjadi 2, tinggal kita miring-miringin. Nah, pencet LT. Lagi. Nah, lagi. Nah, tinggal kita miring-miringin. Nah, ketika sudah selesai baru kita berikan warna. Oke, sekarang kita berikan warna. Nah, cara mewarnainya kita klik satu-satu ya. Pertama di bagian mangkoknya ya. Mangkoknya warnanya krim ya, coklat-coklatan kayak gini ya. Kemudian di garis-garisnya warna coklat tua ya, krim tua atau coklat tua ya. Ini nah, kita cari warna yang lebih tua coklatnya. Nah, boleh menggunakan ini apa, merah muda juga ya, terserah kalian lah ya, bagusnya warna apa. Kemudian di sini krimnya warna merah muda. Nah, kayak gini ya. Kemudian di sini otomatis karena krimnya merah muda, otomatis bayang-bayangnya ini harus warna merah muda juga tapi lebih gelap ya. Kita klik satu-satu pakai shift ya. Kita klik satu-satu pakai shift biar keseleksi bareng-bareng. Kemudian kita kasih warna lebih gelap pinknya dari pink yang dasarnya itu ya. Mana dia? Nah, kalau nggak ketemu kamu bisa pencet I di keyboard atau di sini ada yang namanya eyedrop. Klik eyedrop lalu kamu klik di bagian warna yang sama. Nah, nanti kamu klik 2 kali di bagian fill ini ya. Klik warna yang sama tadi ya, lalu kemudian kamu klik 2 kali di fill ini. Lalu kamu pilih warna yang paling gelap, geser ke bawah. Kalau sudah, oke. Nah, dia akan berubah warnanya kayak gitu ya. Lalu buat cerinya warna merah. Kita cari warna merah. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah, kita hilangkan garisnya. Wah, ini mangkoknya kok ke belakang. Oke, tinggal kita pindahkan di layar ya. Kalian buka layar. Kemudian cari gambar si mangkoknya. Nah, kita pindahkan ke atas. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita hilangkan garis-garisnya dengan cara kita blok semuanya ya, atau diseleksi semuanya kecuali si gambar sketsanya ini. Cara ngilangin gambar sketsanya pencet shift lalu klik si gambarnya sketsanya biar tidak ikut ke seleksi. Nah, kayak gini ya. Lalu kita klik stroke. Lalu kita klik yang gambar silang ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita hilangkan sketsanya, kita kesampingkan. Nah, sketsanya kita kesampingkan. Oke. Nah, sekarang kita tumpuk dengan Michael Jakartanya sesuai dengan sketsanya ya. Oke. Nah, selanjutnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, setelah sudah jadi, kamu mau ngerubah warnanya. Wah, warnanya saya tadi kan biru, mau saya jadi ubah jadi warna pink, boleh. Kamu klik kamu ungroup dulu ya, ungroup yang tadi sudah di grup, lalu klik lingkarannya, kamu ubah warnanya ya sesuai yang kamu inginkan. Klik fill, kemudian warnanya apa, misalkan merah ya, biar lebih kelihatan sesuai. Lalu kuningnya kamu ubah jadi warna pink. Nah, kamu klik I, pinknya kamu ambil, kebetulan ambilnya sesuai dengan krimnya ini. Klik krimnya. Nah, kayak gini ya. Oke, setelah sudah jadi, kamu langsung bisa diberikan filosofi. Nah, kalau udah, gambar sketsanya kamu delete.
Nah, ini kamu grup, klik kanan, grup. Nah, biar dia nggak kemana-mana. Nah, di layarnya juga menjadi satu. Nah, kalau sudah kamu klik Elegant Center ya, biar dia berada di tengah. Oke, sekarang tinggal kita kasih filosofi. Sebelum kasih filosofi, kamu kasih nama dan kelas dulu di atas ya, seperti biasa. Klik T di sini, ya, kasih nama dan kelas. Nah, di sini nama titik 2, misalkan di sini tauhid ya, kelas titik 2 10 mm3. Lalu di bawahnya di sini pelajaran dasar desain grafis, oke. Kalau misalkan nggak kebaca fontnya, kamu ganti dulu fontnya ya. Di sini ada font yang mudah dibaca. Contoh misalkan di sini fontnya ada Franklin Gothic Demi. Nah, ini biar lebih kebaca, jadi fontnya kamu menggunakan yang, karena kan ini kan untuk dibaca bukan untuk ikonnya si logo. Jadi ini kamu ubah fontnya biar lebih terbaca ya. Nah, ini ngelek nih, ditarik nggak bisa. Nah, taruh paling atas ya, ini biar ketahuan kalau ini tuh karya kamu kayak gitu. Nah, selanjutnya kita kasih filosofi. Nah, cara kasih filosofi itu ada dua macam ya, bisa dengan menggunakan arah panah, bisa dengan menggunakan satu persatu kamu ungroup dulu, lalu kamu berikan filosofi. Oke, saya kasih tahu cara yang pertama, yaitu menggunakan teknik panah ya. Pertama, filosofi tentang si cake-nya. Nah, dengan cara kamu berikan panah dengan menggunakan pen tool ya, seperti ini. Nah, ini kan warnanya warnanya dalamnya nih, fillnya kamu ganti jadi warna stroke. Nah, di sini ada fillnya kamu hilangkan ya dengan silang, lalu stroke-nya kamu klik, kamu ganti warna hitam di stroke-nya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau stroke-nya kurang tebal, kamu tebelin. Di sini ada stroke nih ya, stroke kamu klik, lalu kamu tebelin menjadi berapa misalkan, atau di atas juga ada tuh biasanya ya, kamu klik di stroke-nya, di sini ada nih. Nah, kamu tebelin menjadi berapa misalkan 3 atau 4 ya, tuh biar lebih tebal, itu boleh ya. Di sini ya, kamu kasih di sini, kemudian di bagian mana lagi, lingkaran. Nah, bagian lingkaran oranye ini ya kan, ini filosofinya apa sih lingkaran oranye? Nah, kamu kasih di sini. Kemudian ada lagi, ini bagian nama Michael Cake-nya ya. Nah, kamu kasih lagi di sini. Nah, sekarang tinggal kasih filosofinya. Kamu kasih teks, klik teks, kemudian kamu klik di sini ya. Kamu kasih filosofi. Contoh ya kan, gambar cake, bentuk cake yang melambangkan bahwa usaha dari logo ini berupa atau menjual produk makanan berupa cake. Nah, kayak gitu ya. Atau roti-rotian. Nah, di sini sebenarnya kamu nggak boleh ngasal sih ya. Sebenarnya harus menyesuaikan dengan identik logo yang kamu ciptakan ya. Sebenarnya kalau ini kan hanya permulaan kamu mengenal logo ya. Sebenarnya kalau bikin logo itu kamu harus riset dulu. Riset itu artinya apa? Mencari tahu logo kamu ini untuk apa gitu, untuk dijual di mana, kayak gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke bagian lingkaran orange. Nah, lingkaran oranye mengartikan bahwa usaha ini akan selalu memiliki inovasi yang terus berputar sesuai dengan perkembangan zaman dalam dunia cake ya, kayak gitu. Atau
Rotian. Nah, lanjut ke bagian Michael Cake Jakarta. Nah, ini juga harus ada filosofinya ya. Kenapa sih namanya Michael Cake Jakarta? Nah, Michael Cake artinya Michael adalah nama dari pemilik usaha produk ini ya, perusahaan ini ya. Nah, kemudian kata Jakarta yang melambangkan usaha ini berada atau awal mula berdiri di ibu kota Jakarta, kayak gitu ya. Nah, kalau fontnya mentok-mentok gini nih ya, kamu bisa digeser-geser ya, atau dikecilin sedikit juga boleh ya. Yang penting kamu nggak mepet ke sini ya. Jangan biasakan fontnya itu mepet-mepet ke sini ya, itu nggak bagus. Kasih jarak dulu ya. Biasakan kalau misalkan kamu mendesain harusnya ya diberikan jarak dulu ya, minimal tuh kayak kamu ngegambar tuh dikasih garis kayak gitu ya, minimal tuh 1 cm, biar nanti kalau misalkan kamu mau upaya di masukkan ke Instagram atau mau di cetak ya, itu nggak kepotong teksnya kayak gitu ya. Nah, seperti ini boleh dengan cara terpisah-pisah ya, cara ngasih filosofi itu bebas. Nah, kayak gini ya. Nah, kebetulan ini Jakartanya tadi kita nggak kasih panah ya, kita tambahin. Nah, kayak gini ya, tinggal kita klik i lalu klik di sini ya. Nah, kayak gitu. Ini sudah jadi ya. Kalau sudah selesai kayak gini, oke, yang kedua ya, kamu bisa menggunakan filosofinya dengan cara yang seperti ini. Kalau kalian susah dengan kayak gitu, kamu bisa menggunakan cara yang kedua, yang seperti saya ajarkan di kelas ya. Ini kamu geser-geser dulu. Nah, sebenarnya sih lebih rapi yang cara kedua nih ya. Kamu biar kelihatan gitu logonya sebelum di sebelum di ekspor, biar lebih kelihatan. Nah, yang kedua kamu duplikat dulu nih. Nah, sudah kamu geser ke atas yang bagian logo aslinya, lalu kamu duplikat, pencet Alt di keyboard. Nah, yang keduanya ini kamu kecilin. Setelah kamu kecilin, kamu di ungroup. Kamu pisahkan satu per satu ya. Contoh misalkan nih Jakartanya kita pindahin ke bawah, si Michaelnya kita grup ya, pindahin. Si cake-nya kita grup juga. Nah, kayak gini ya contoh. Lalu kita berikan filosofi. Nah, ini tinggal kita taruh di bagian sini ya. Ini menandakan kalau si bentuk cake-nya. Kemudian lingkarannya kita taruh di sini ya. Nah, lalu ini di bagian Michael. Nah, jadi dia sesuai nih ya urutannya. Dari mulai cake sampai si lingkaran ya, itu sesuaikan. Nah, seperti ini. Ya. Pak, ini kurang tengah, rata tengah. Oke, kalau kurang rata tengah, kamu tinggal bisa kamu geser aja ya, tinggal kamu geser aja. Bentar, ini agak nge-lag karena saya menggunakan 2 monitor, jadi agak berat. Nah, ini tinggal kita geser ke tengah. Oke, kita grup aja, boleh kita grup, lalu kita klik di sini align center. Nah, jadilah seperti ini, lebih rapi seperti ini sebenarnya dibanding yang sebelah kanan. Nah, kemudian jangan lupa kasih filosofi warna. Nah, caranya kamu bikin kotak ya, kotak dari rectangle di bagian bawah sini. Nah, kamu kasih kotak-kotak. Nah, lalu kita bikin kotak-kotak ini untuk memberikan filosofi warna. Nah, kita klik di sini, lalu bikin kotaknya sudah. Lalu kita klik kotaknya, kita pilih airdrop di sini ya. Lalu kita klik warna yang akan kita berikan filosofi. Sini pertama warna pink. Kemudian kita bikin lagi kotak, nggak usah bikin, kamu Alt aja, copy ya. Lalu klik lagi airdrop, pilih warna orange. Nah, kenapa harus warna orange dan warna pink? Oke, sekarang kita berikan filosofinya. Oke, ini kita geser dulu ya, kalau misalkan nggak muat kita geser. Nah, ini kita kecilin sedikit, kita pindahin paling atas. Ini juga sama.
Nah, ini tinggal kita jejer atas bawah. Oke, tinggal kamu berikan filosofinya. Kenapa harus warna pink? Kenapa harus warna oranye? Apa sih arti dari orange dan pink? Ya kan, kamu bisa di sini mengarang bebas ya. Mengarang dalam artian mengarangnya itu bisa bikin orang mengerti gitu. Jangan kamu mengarang tapi mengarangnya tuh apa namanya, terlalu imajinatif kamu gitu. Nah, cara mengetahui warna itu ada kode-kodenya ya. Cara mengetahui kode warna yaitu kamu klik warnanya, kotaknya ini, kemudian kamu klik 2 kali di bagian fill ya. Klik 2 kali. Nah, di sini ada kode warnanya nih. Ya, kamu lihat sendiri FFCE C8. Oke, kita copy aja nih. Ya, klik kanan, copy. Nah, kita kasih teksnya di ini. Oke dulu. Kita kasih teksnya ya di bagian sini. Lalu kamu paste, klik Ctrl+V ya. Nah, ini tinggal kamu taruh di bagian warna tadi pink ya. Kemudian ini oranye, kamu klik 2 kali di fill ya. Kamu copy lagi. Ini oke dulu. Lalu kasih teks ya. Ini aja di copy ke bawah. Ctrl+T di keyboard, copy ke bawah. Klik 2 kali. Lalu di blok ya. Lalu paste. Oh, nggak bisa klik kanan ya. Lalu di Ctrl+V di keyboard. Kalau di A itu biasanya nggak bisa paste ya, bisanya Ctrl+D ya gitu ya. Tapi itu untuk copy objek. Kalau teks itu kayaknya nggak bisa, harus di Ctrl+V, nggak bisa diklik kanan paste. Nah, kemudian kamu kasih filosofi warna pink di sini ya. Arti dari warna pink, merah muda deh, merah muda memberikan jiwa yang harmonis dan romantis ya, serta apa ya, penuh dengan kasih sayang seperti nggak usah deh, langsung kasih sayang aja. Nah, ini artinya kenapa seperti ini, karena pembuatnya ini kemungkinan ya menciptakan cake-nya ini hanya untuk orang-orang yang tidak mudah emosi kayak gitu mungkin ya. Kemudian warna oranye. Nah, warna oranye arti dari warna oranye memberikan arti dari oranye yaitu inovatif dan kreatif, serta memiliki semangat dalam menggapai impian dan kemajuan dari usaha. Setiap usaha. Nah, kayak gini ya. Oke, sebenarnya sih orang itu banyak artinya ya. Bisa jadi jiwa pemimpin, keberanian ya. Itu dari warna oranye ya. Sebenarnya warna oranye itu banyak artikulasinya. Kalau kamu sering baca-baca di buku atau sering lihat-lihat di media internet ya, itu filosofi warna banyak banget ya. Dari Wikipedia biasanya ya, dia memberikan sebuah pengetahuan pada kita mengenai apa yang kita cari di media internet, biasanya dari Wikipedia. Nah, ini kalau sudah jadi ya seperti ini, tinggal kita save menjadi PDF lalu kalian kumpulkan. Nah, sudah jadi, kita grup dulu lalu kita tarik center. Nah, sekarang kita save. Cara save-nya itu adalah dengan cara klik file. Ini yang pertama save dulu ya, save menjadi PDF, kemudian yang kedua adalah diekspor menjadi JPG. Pertama klik file, kemudian save as. Kemudian kita taruh di file yang di folder yang sudah kita buat tadi di desktop. Ya, latihan logo, klik 2 kali. Lalu di sini kasih nama ya, kebetulan sudah ada namanya ya, di sini sudah ada nama saya. Kemudian di sini diganti menjadi PDF. Ya,
ingat diganti menjadi PDF. Lalu kita simpan. Oke. Setelah sudah disimpan, kita klik OK nih, ntar muncul kotak, kita klik OK atau save PDF. Oke, sudah selesai di save. Kemudian yang kedua, kita ekspor menjadi JPG. Pertama klik file, kemudian export as, lalu pilih di sini ganti menjadi JPG. Ada JPG? JPG ada ya. Klik JPG, kemudian klik use artboard. Jangan lupa diklik use artboardnya biar gambarnya tuh per kotak-kotak putih ini ya. Kalau sudah klik export. Nah ini kebetulan udah dikasih nama, jadi nggak usah diganti lagi namanya. Kalau misalkan belum ada namanya, kamu ganti dulu namanya ya. Kalau udah export. Oke, setelah sudah selesai, di sini muncul ya. Oh, kotaknya ini muncul ada RGB, ada CMYK, ada grayscale. Kalau CMYK itu untuk dicetak, grayscale itu hitam putih, RGB itu untuk warna monitor. Jadi kita pilih yang RGB. Lalu di sini dimaksimalkan. Kalau ada yang masih 4 atau 5 ya, dimaksimalkan menjadi 10. Nah, di sini hacknya menjadi 300. Kalau masih yang 75 atau 150 ganti jadi 300. Kalau udah oke. Nah, dia nanti akan selesai. Tunggu. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita minimize si bagian AI-nya. Kita buka di folder latihan tadi. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini PDF-nya, kemudian ini JPEG-nya. Kita buka aja ya. Kita bisa langsung lihat. Oke, ini bisa kamu langsung upload ya kan, bisa diupload di Instagram, atau kamu mau dikasih ke siapa, misalkan ke bagian tempat kerja atau untuk melamar kerja ya kan, ini hasil karya kamu gitu ya. Itu juga bisa disebut dengan portofolio kamu ya. Di sini ada PDF-nya nih. PDF-nya kita buka ya. Dia akan seperti ini munculnya. Nah, ini ya hasil PDF-nya. Kebetulan ada 2 tadi yang save-nya. Jadi yang bagian filosofi ini sama filosofi ini, kamu boleh pilih ya, nggak mesti dua-duanya. Kamu mau yang seperti ini atau seperti ini, bebas, terserah kamu ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau udah, ini bisa dikumpulkan melalui flashdisk dan Google Drive ya. Kalau mau dipindahin ke handphone, kamu colokin handphonenya dengan kabel USB, lalu kamu copy, klik kanan copy atau salin, lalu kamu cari flashdisknya di mana ya. Misalkan di channel flashdisknya kamu paste ya. Terus kalau misalkan kamu mau upload ke Google Drive, kamu nggak usah diupload tiga-tiganya, kamu langsung aja foldernya nih ya, folder yang di desktop ini kamu buka di sini Google Drive-nya ya. Buka Google Drive-nya yang sudah saya kasih linknya, atau nanti linknya saya kasih ya. Kamu buka foldernya, kamu masukin, tinggal tarik aja nih ya, tinggal tarik ke dalam sini, lalu nanti dia akan terupload kayak gitu ya. Oke, sampai situ aja mungkin tutorialnya ya. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau nggak tahu, masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan saja kepada saya, bisa WA atau bisa langsung di sekolah nanyanya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.